Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu terakhir di bulan ini dan kita akan memasuki minggu yang baru di bulan depan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kasih kepada kami Tuhan. Terbukti di hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Kami telah membaca firman Tuhan dan kami rindu untuk merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami semakin memahaminya dan kami semakin mengenal dan mengasihi-Mu dan kami semakin taat kepadamu. Berkatilah kami di sepanjang jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di sepanjang perenungan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita hari ini adalah kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di penjara di Romawi. Dan dia selalu melihat bagaimanakah prajurit-prajurit Romawi ini yang menjaganya di penjara memakai setiap perlengkapan perang. Dia tahu benar setiap perlengkapan yang dipakai oleh prajurit ini tidak boleh ada yang terlewatkan, tidak boleh ada yang tidak terpakai, tetapi mereka harus memakainya seluruhnya dan mereka harus memakainya sepanjang mereka berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Paulus menulis nats yang kita baca hari ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, maka dia membawa jemaat ini
untuk memahami bahwa sesungguhnya kehidupan kekristenan itu seumpama seorang prajurit yang setiap hari siap untuk berjuang, siap untuk berperang menghadapi setiap musuh. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ini dia mengingatkan jemaat ini bahwa sesungguhnya kehidupan orang percaya tidak terlepas dari yang namanya godaan iblis, tidak terlepas dari yang namanya godaan setan. Maka sebagai orang yang percaya, seperti apakah sikap kita di dalam menghadapi musuh besar ini? Inilah yang akan diuraikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, agar mereka sebagai orang yang percaya tidak terlena dengan kehidupannya, tidak bermain-main dengan kehidupannya, tapi mereka harus tahu bahwa setiap hari itu adalah hari perjuangan. Maka dia meminta mereka agar setiap orang percaya itu di dalam menghadapi setiap godaan iblis ini, di dalam menghadapi godaan si jahat ini, atau di dalam menghadapi godaan setan ini, maka orang percaya harus kuat dan menang melawan musuh ini. Orang percaya ini sudah diberi roh oleh Tuhan. Roh yang Tuhan berikan kepada orang percaya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Maka ketika orang percaya memahami ini, maka di dalam hidupnya setiap hari dia harus kuat, dia harus berjuang, dia harus berperang dan memperoleh kemenangan. Siapakah musuh yang dimaksudkan di sini? Di dalam ayat 12 kita baca 10, 11, 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 12 ini berbicara dengan oknum yang sama semuanya, baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Itu semua sinonim berbicara tentang kuasa iblis. Maka orang percaya, jangan lupa, kita hidup di dunia ini, kita sedang berhadapan dengan musuh besar, yaitu iblis. Apa yang bisa dilakukannya? Di sini dikatakan bahwa iblis ini pelaku tipu daya. Kita baca tadi di dalam ayat 11 bagian terakhir. Kalau kita perhatikan baik-baik, iblis ini yang pertama, dia ini adalah pendusta. Dia juga pembunuh. Kita bisa bandingkan Yohanes 8 ayat 44. Kemudian iblis ini pencoba. Kita ingat Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Dan dia pelaku tipu daya. Dia mau menipu daya Yesus ketika dibawa di padang gurun. Dia pencoba. Kemudian iblis ini adalah malaikat terang. Ya, dia menyamar sebagai malaikat terang. Ini artinya penyesat. Kita kira dia adalah malaikat benaran, padahal sesungguhnya dia yang menyamar. Dan banyak orang yang disesatkan karena penyamarannya. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Dan orang percaya harus berhati-hati. Orang percaya harus kuat, di sini katakan. Orang percaya harus waspada. Orang percaya harus memperhatikan apa yang bisa dilakukan oleh iblis ini. Karena itu Bapak Ibu, kita harus melawan ini. Kita harus melawan kuasa iblis. Kita harus melawan kuasa setan. Karena apa?
mereka akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar bisa kuat, bagaimana agar bisa menang. Maka dianjurkan kita ayat 11 tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Maka orang percaya, Allah menghendaki orang percaya menang melawan iblis. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini Paulus ingatkan, ambillah dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kalau prajurit Romawi tadi, mereka memakai perlengkapan perang. Kalau kita orang percaya, memakai perlengkapan senjata Allah. Apa saja yang menjadi perlengkapan senjata Allah ini supaya kita tetap tegak berdiri seperti yang dikatakannya tadi. Kita tetap tegak berdiri, tidak roboh, tidak jatuh. Tapi kita tetap tegak berdiri, kita kuat dan kita menang. Maka kita mau tidak mau harus mengambil perlengkapan senjata ini. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap prajurit Romawi harus memakai ikat pinggang dengan ketat, dengan baik. Dan di ikat pinggang itu, di situ ada mereka bisa sandangkan pedang, ya, senjata-senjata yang bisa disandangkan di ikat pinggang. Dan dia berbicara, kalau orang percaya mau menang atas kuasa iblis, dia harus memakai ikat pinggang kebenaran. Ini artinya apa? Bahwa orang percaya itu setiap hari harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka iblis tidak mudah menipu kita. Maka iblis tidak mudah menyesatkan kita. Maka iblis tidak mudah menjatuhkan kita. Maka iblis tidak mudah mendakwa kita. Karena apa? Karena kita berjalan di jalan yang benar. Perkataan-perkataan kita perkataan-perkataan yang benar. Pikiran kita pikiran yang benar. Perbuatan kita perbuatan yang benar. Di mana iblis bisa mencela kita agar kita jatuh? Tidak ada celah. Maka kalau kita mau menang melawan godaan iblis, melawan gangguan iblis, melawan kuasa iblis, orang percaya harus hidup di dalam kebenaran. Jangan mau kompromi dengan dosa. Kan apa? Ketika kita kompromi dengan dosa, disitulah iblis menjatuhkan kita. Tapi kalau kita selalu berjalan di jalan kebenaran, maka dia tidak ada celah untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam dendam, hidup di dalam sakit hati, maka selalu ada celah bagi iblis untuk merusak hidup kita. Karena itu hiduplah selalu di dalam kebenaran. Ini yang dia minta. Kalau setiap hari kita mau selalu kuat, selalu menang, selalu bisa berdiri tegap bersama dengan Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Biasanya baju zirah yang dipakai oleh prajurit Romawi itu terbuat dari lempengan logam. Itu menutupi leher sampai ke pinggang, dan itu di depan dan juga di belakang, timbal balik di punggung dan juga di dada. Baju zirah, ya. Jadi dengan baju zirah ini mereka bisa menangkis
setiap senjata yang ditodongkan kepada mereka sehingga tidak menembus sampai ke tubuh mereka. Maka Paulus mengingatkan orang percaya di dalam kehidupan kekristenannya setiap hari harus berbaju sirahkan keadilan. Bagaimana orang percaya bisa hidup dengan adil? Hidup dengan adil baik di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam perlakuan. Kalau hidup kita kadang-kala kita digoda untuk tidak adil. Tetapi kalau kita mau menang, maka harus berlaku adil. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan pernah memihak. Jangan berat sebelah. Jangan memandang muka. Bersikaplah adil dalam seluruh aspek hidup ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa bersikap adil, iblis mudah menjatuhkan kita. Kalau kita suka memandang muka, iblis mudah untuk menjatuhkan kita. Kadang-kala dalam hidup ini kita melakukan ketidakadilan. Ada orang-orang yang lebih kita sanjung daripada orang lainnya. Ada orang-orang yang lebih kita hormati daripada orang lainnya. Di situ iblis bisa merusak kita dengan apa? Kesombongan, tidak menganggap orang, meremehkan orang lain. Karena apa? Karena ketidakadilan yang kita lakukan. Maka kalau kita mau tetap menang melawan godaan iblis ini, maka hiduplah selalu di dalam keadilan. Walaupun kita lihat di dunia ini keadilan ini sangat mahal harganya. Kita lihat kasus Sambo sekarang. Keluarga Brigadir J sedang memperjuangkan keadilan baginya. Dan ternyata untuk mendapatkan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ini dunia. Lalu kita sebagai orang percaya tidak boleh sama dengan dunia. Mulai dari hal-hal terkecil dalam hidup kita, berlakulah adil. Karena ini perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Sebenarnya kalau kita lihat pemberitaan Injil ini berhubungan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang percaya diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Dan ternyata salah satu perlengkapan senjata Allah adalah kerelaan memberitakan Injil. Allah menghendaki kita menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Bagaimana kita membawa Injil damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini? Di tengah-tengah orang yang tidak mencintai Tuhan, di tengah-tengah orang yang benci gereja, di tengah-tengah orang yang benci persekutuan. Bagaimana kita bisa membawa Injil damai sejahtera di tengah-tengah mereka? Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Kita harus berkasutkan kerelaan ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini perlengkapan kita. Maka di sini Allah meminta kita memakai kasut ini. Kasut, sepatu, sandal, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil. Keempat, perisai iman.
Perisai yang dimasukkan di sini bukan perisai yang kecil, tetapi perisai yang besar. Dan ini biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit yang kasar. Jadi perisai iman ini, perisai kalau di prajurit Romawi itu terbuat dari kayu, dan bahannya itu biasanya timbal balik terbuat dari kayu dan dipasang kulit yang kasar. Nah, biasanya kalau ada anak panah yang ditembakkan, biasanya anak panah yang ditembakkan itu terlebih dahulu dicelupkan di dalam ter panas atau zat yang bisa menyala. Lalu setelah itu dicelupkan di situ baru dipanahkan. Jadi kalau ada perisainya, maka ketika anak panah ini kena di perisai ini, maka anak panah yang menyala tadi atau berapi tadi itu langsung padam ketika dia bertemu dengan perisai ini. Maka Paulus mengingatkan kita, di dalam kehidupan orang percaya juga harus ada yang namanya perisai. Perisai itu adalah iman. Karena dengan iman inilah kita bisa memadamkan setiap api dari si jahat. Dikatakan dalam 16b tadi, semua panah api dari si jahat. Jadi ini perisai kita melawan setiap api yang dipanahkan oleh iblis ini. Ketika iblis melepaskan dosa di dalam pikiran kita, dia melepaskan panah api dosa yang jahat dalam pikiran kita, maka kita harus menghadapinya dengan iman. Bagaimana? Kita percaya bahwa Yesus membela kita, Yesus bersama kita, maka kita harus menolak setiap pikiran jahat. Kita harus punya iman. Masih ingat dengan Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia katakan apa? Saya lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Maka ketika godaan itu datang, dia meninggalkannya. Karena apa? Dia lebih takut kepada Tuhan. Dia punya perisai apa? Dia punya perisai iman, keteguhan, kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Ketika panah api itu mulai menyentuhnya, maka dia harus padamkan panah api itu. Yang sering terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita, ketika panah api itu menyentuh, maka kita membuka diri lebar-lebar. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang selingkuh? Karena ketika panah api itu menyentuh mereka, mereka bukan memadamkannya, tetapi mereka menghembusnya sehingga semakin berapi-api. Tapi apinya dari si jahat. Perisai iman. Kenapa banyak saudara-saudara yang kadang-kadang tidak saling menyapa berpuluh-puluh tahun? Karena apa? Ketika iblis memanahkan api pertengkaran, mereka tidak memadamkannya, tapi mereka menghembusnya dengan kencang. Maka kenakanlah perisai iman. Anak-anak muda sekarang digoda baik dengan sabu-sabu. Bagaimana kamu melawannya? Bagaimana kamu memadamkan panah api ini? Pemuda-pemuda sekarang digoda dengan seks di luar nikah, dengan seks bebas. Kamu sebagai pemuda Kristen, bagaimana caramu memadamkannya? Ataukah kamu menghembusnya sehingga mencelakai dirimu? Pergunakanlah perisai iman. Selanjutnya, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini dipakai. Ketopong itu kalau di prajurit dipakai di kepala. Ya. Nah, Paulus berbicara tentang ketopong keselamatan orang percaya.
Yang pertama di sini dia berbicara bahwa pikiran setiap orang percaya itu harus dikuasai oleh Tuhan sehingga tidak mudah disesatkan oleh iblis. Kita masih ingat kisah Hawa di Taman Eden. Apa godaan yang diberikan oleh iblis kepada Hawa di Taman Eden? Dia mulai serang dari pikirannya. Ya. Maka di situ dikatakan ketika Hawa melihat buah itu menarik dan menawan, maka dia mengambilnya lalu memakannya. Kan apa? Pikirannya sudah tidak dikuasai oleh Tuhan, tetapi dikuasai oleh iblis. Sebagai orang percaya, kenakanlah ketopong keselamatan. Pikiran kita harus dikuasai oleh Tuhan. Pikiran kita harus dikendalikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melawan setiap siasat iblis yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Mungkin kita tadi dari rumah, kita sudah berdoa, tahu-tahu di tengah jalan kita digoda oleh utusan-utusan iblis. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kendalikan pikiran kita dengan kuasa Tuhan. Kemudian ketopong keselamatan. Kita harus punya keyakinan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita telah menerima pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita memahami ini, saya milik Tuhan, maka kita tidak mudah menyerah dengan godaan iblis. Kita tidak mudah menyerah dengan godaan dosa. Kita lihat di sekeliling kita sekarang Bapak Ibu, godaan itu semakin besar. Godaan untuk jatuh dalam dosa besar, dan iblis biasanya selalu berada di balik itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita menang? Kita harus menegaskan kepada diri kita, kita adalah milik Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah diampuni dosa oleh Yesus. Maka pikiran kita, hati kita, hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh iblis. Kita lihat ketika kita emosi, ketika kita marah Bapak Ibu. Biasanya kadangkala kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang membunuh sesamanya. Karena apa? Ketika emosi itu tidak dikendalikan, iblis masuk ke sana untuk mengendalikannya, sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan membunuh sesamanya. Karena itu kita harus mengenakan ketopong ini. Keenam, pedang roh. Pedang roh yang dimasukkan di sini adalah firman Allah. Kita lihat dalam ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu adalah firman Allah. Kita ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, kita bisa baca dalam Matius pasal 4. Maka ketika Yesus dicobai, dia memakai senjata apa? Tidak ada senjata alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tapi dia hanya memakai firman Allah. Ini pedang kita, ini pedang kemenangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus menghafal firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan. Karena di mana kita berada, ketika ada godaan setan, ketika ada godaan dosa juga, kita bisa melawannya dengan firman Allah. Barulah kita bisa selamat Bapak Ibu. Barulah kita bisa menang. Tapi kalau firman Allah tidak mengisi hidup kita, apa senjata kita melawan kuasa iblis? Apa senjata kita melawan godaan dosa? Tidak ada. Itulah sebabnya orang Kristen itu harus belajar firman Tuhan, harus menghafal firman Tuhan, harus pegang firman Tuhan. Karena ini senjata kita, ini pedang kita melawan setiap kuasa dari si jahat. Nah, kalau kita tidak punya pedang, kita pakai apa melawannya? Kalau kita tidak ada senjata, kita pakai senjata apa melawannya? Karena kita tidak punya senjata, maka kita akan kalah dan jatuh. Itu sebab dia ingatkan,
ambillah dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dan banyak sekali kita lihat ketika Yesus ada di dalam dunia juga, ya, dia mengusir setan dengan firman Allah. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki ini. Dan terakhir adalah doa. Ayat 18 sampai dengan 20 itu berbicara tentang doa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doa itu adalah salah satu senjata kita. Maka mau tidak mau setiap hari kita harus berdoa. Itulah sebabnya orang Kristen harus berdoa. Berdoa itu bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi berdoa itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Dan doa ini harus dilakukan dengan terus menerus. Dalam firman Tuhan ini harus dilakukan dengan terus menerus. Kemudian doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian doa itu bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Seperti yang Paulus katakan, berdoa jugalah untuk aku, ayat 19. Jadi inilah doa yang harus kita miliki kalau kita mau menang atas godaan-godaan iblis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, yang kita renungkan sekarang, apakah kita mau menang di sepanjang hidup dalam dunia ini? Dan apakah kita mau melawan kuasa iblis ini? Mau melawan kuasa dosa yang mau menghancurkan kita? Dan kalau kita mau, kenakanlah perlengkapan senjata ini. Kita nggak bisa main-main hidup di dunia ini Bapak Ibu. Karena semakin hari kejahatan semakin merajalela. Maka kita harus siap untuk tetap berdiri, tetap kuat, dan tetap menang. Agar kita mengalami ini, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang menjadi ayat hafalan Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita sama-sama 3 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya kehidupan iman kami di dunia ini adalah kehidupan melawan penguasa-penguasa di udara. Dan itu tidak mudah Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya kami mau selalu menang. Kami mau selalu tegak berdiri dan kuat. Karena itu tolong kami agar kami selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Ada Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengenakan perlengkapan senjata ini. Sehingga selama kami hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya, kami selalu mengalami kemenangan. Tolong kami Tuhan, ketika kami menghadapi godaan dari si jahat, tolonglah kami supaya kami bisa menang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.